Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Warman dengan NIM 2414010292. Saya dari kelas PAIH PP24. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi dengan judul model-model pengembangan kurikulum pada bagian seperdua awal. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian model pengembangan kurikulum. Jadi materi ini sangat penting karena kurikulum ini merupakan salah satu komponen utama dalam dunia pendidikan. Kurikulum ini menjadi pedoman yang mengarah ke seluruh proses pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Secara umumnya, kurikulum ini dapat dipahami sebagai seperangkat rencana yang memuat tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode yang digunakan, serta sistem evaluasi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Jadi, kurikulum ini tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga mengatur bagaimana proses pendidikan ini berlangsung sehingga peserta didik ini dapat berkembang secara optimal. Agar kurikulum ini dapat disusun dengan baik, diperlukan juga suatu pedoman atau kerangka kerja yang disebut dengan model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini adalah pola atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam merancang, menyusun, melaksanakan, dan menyempurnakan kurikulum itu sendiri. Dengan adanya model ini, pengembangan kurikulum ini juga dapat dilakukan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Model pengembangan kurikulum ini juga dapat diibaratkan seperti peta perjalanan. Ketika seseorang ingin pergi ke suatu tempat, ia membutuhkan peta agar tidak tersesat. Begitu juga lah dalam pendidikan. Sekolah dan guru ini memerlukan model pengembangan kurikulum agar proses pembelajaran itu memiliki arah yang jelas dan tidak berjalan tanpa tujuan. Jadi, keberadaan model pengembangan kurikulum ini sangat penting karena membantu para pengembangan kurikulum seperti guru dan sekolah dalam menentukan berbagai komponen-komponen yang harus ada di dalam kurikulum tersebut. Jadi komponen tersebut seperti atau meliputi tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, serta pembelajaran yang digunakan, pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik, hingga bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar. Jadi semua komponen yang saya sebutkan tadi itu tersebut harus saling berkaitan dan mendukung satu sama lain agar tujuan pendidikan yang ingin kita capai itu dapat tercapai secara maksimal. Selain itu juga model pengembangan kurikulum ini berfungsi untuk menjaga kualitas pendidikan. Dengan adanya model yang jelas, proses penyusunan kurikulum ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui tahap yang terencana. Hal ini juga membuat kurikulum yang dihasilkan lebih terarah dan mudah diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan utama penggunaan model pengembangan kurikulum ini adalah untuk menghasilkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat. Jadi pendidikan ini selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, kurikulum ini juga harus terus dikembangkan agar tetap relevan dan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di masa depan nanti. Dalam prakteknya, model pengembangan kurikulum ini membantu para pendidik dan pengambilan kebijakan ini untuk memahami bagaimana kurikulum ini dirancang dan dikembangkan. Dan model ini juga membantu mereka dalam mengevaluasi apakah kurikulum yang diterapkan sudah efektif atau masih memerlukan perbaikan.
Jika ditemukan kekurangan, maka kurikulum ini dapat disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dan bagi guru juga model pengembangan kurikulum ini memiliki manfaat yang sangat besar, karena guru tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga memahami tujuan pembelajaran yang harus ia capai, memilih metode yang sesuai, serta menentukan cara penilaian yang tepat. Dengan memahami model pengembangan kurikulum yang saya sebutkan tadi, guru itu juga dapat melaksanakan pembelajaran secara lebih terencana dan bermakna bagi peserta didiknya. Sebagai contohnya, jika sekolah ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, maka tujuan tersebut harus tercantum dalam kurikulum. Contoh materi yang harus dipilihnya harus mendukung kemampuan berpikir kritis, metode pelajar yang harus mendorong siswa ini untuk aktif, berdiskusi, dan memecahkan masalah, serta evaluasi harus mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa tersebut. Semua proses ini dapat berjalan dengan baik karena adanya model pengembangan kurikulum sebagai pedoman. Selain itu, selain membantu guru dan sekolah, model pengembangan kurikulum ini juga memberikan manfaat bagi peserta didik. Karena kurikulum yang dirancang dengan baik dan membutuhkan proses pembelajaran menjadi lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Akibatnya, peserta didik ini tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, model pengembangan kurikulum ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Model ini menjadi dasar bagi para pengembangan kurikulum untuk merancang kurikulum yang sistematis, efektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Tanpa adanya model yang jelas, proses pengembangan kurikulum ini akan sulit dilakukan secara terarah dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara optimal. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan dari tadi ini adalah model pengembangan kurikulum ini adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang, menyusun, melaksanakan, dan menyempurnakan kurikulum. Model ini membantu memastikan bahwa seluruh komponen kurikulum ini saling berkaitan, mendukung pencapaian tujuan pendidikan, serta mampu menjawab kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model pengembangan kurikulum ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Kurikulum itu ibarat cetak biru dalam pembangunan rumah. Jadi tukang ini tidak akan tahu di mana letak kamar mandinya, di mana letak pintunya, di mana letak jendelanya tanpa adanya cetak biru. Begitu pula tanpa kurikulum, proses pembelajaran akan sulit mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.